tepatnya pada tahap pencatatan. Pada tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang, yaitu tahap awal dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi pada saat kita mempunyai sebuah toko swalayan ataupun supermarket, kita harus mencatat keuangannya secara sistematis dan kronologis. Adapun tujuan dari kita melakukan pencatatan yaitu kita menyediakan informasi yang akurat, terpercaya tentang kegiatan aktivitas perusahaan yang ada pada suatu perusahaan dagang tersebut. Nah, selanjutnya pada perusahaan dagang itu sebelumnya sudah ada yang tahu belum jurnal khusus apa saja nih yang ada pada perusahaan dagang? Belum. Nah, sepertinya anak-anak semua belum mengetahui nih apa saja sih jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang. Sebelum itu, jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenisnya yang terus berulang-ulang. Nah, kemudian ada pun yang membedakan antara jurnal khusus dan jurnal umum yang ada pada perusahaan dagang, yaitu pada akun-akun pada jurnal khusus dibuat per kelompok. Jadi tidak hanya menggunakan satu jurnal saja, tetapi ada jurnal-jurnal khususnya. Misalnya pada jurnal pembelian. Nah, itu tentu saja ada jurnal pembeliannya tersendiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik. Jika tidak ada ditanyakan, boleh nih kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada penerimaan kas. Misalnya sebuah perusahaan membayar utang kepada kita. Nah, itu dicoba yaitu jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi yang secara tunai. Jadi apabila kita membeli suatu barang di sebuah perusahaan, maka kita bayarnya secara tunai itu akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya pada jurnal pembelian. Jurnal ini digunakan pada saat kita membeli suatu barang, tetapi kita membayarnya secara kredit. Kemudian pada jurnal penjualan digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi yang penjualannya secara kredit nih. Jadi ketika kita menjual barang tetapi secara tunai, maka itu tidak termasuk pada jurnal penjualan. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu pada jurnal umum. Jurnal umum ini semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, namun tidak bisa kita masukkan ke 4 jurnal khusus ini, maka itu masuk kepada jurnal umum. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, di sini kita juga akan mempelajari mengenai langkah-langkah dalam tahap pencatatan keuangan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, tentu saja kita akan mengidentifikasi nih transaksi apa saja yang terjadi, baik itu berupa penjualan barang, pembayaran, penerimaan, pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyusun bukti transaksi yang terjadi. Tidak hanya kita mengidentifikasi saja nih transaksinya, tetapi kita tidak mempunyai bukti. Nah, itu juga merupakan salah satu langkah dari kita mencatat sebuah pencatatan keuangan di perusahaan dagang. Untuk anak-anak semuanya, apabila suatu hari nanti mempunyai sebuah supermarket, mempunyai sebuah toko swalayan atau usaha apapun itu dalam bentuk perusahaan dagang, bisa berupa bukti pembelian, bukti penjualan, itu harus disimpan pada bukti transaksinya. Dengan tujuan kita bisa menjadikannya sebagai arsip kita ke depannya apabila suatu saat ada seseorang yang ingin investor pada perusahaan kita sebelumnya. Kita akan masuk pada contoh transaksi pada perusahaan dagang. Ini merupakan contoh dari perusahaan dagang Kondang Jaya. Pada tahun 2010, anak-anak yang sebelumnya sudah ada yang pernah belajar belum nih mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang? Nah, di sini kita akan membahas sebuah transaksi ini dan kita akan belajar sama-sama, dan ibu nanti meminta 1 atau 2 orang akan maju ke depan untuk mencatat sebuah transaksi
ini dan kita masukkan kepada jurnal. Sebelum itu, bila ada yang tahu nggak nih dari transaksi yang pertama itu masuk pada jurnal apa? Kira ada yang tahu nggak? Jurnal penjualan. Betul. Nah, kita di sini buat tabel dulu. Bagaimana sih kita membuat sebuah tabel? Jadi, bentuk dari jurnal penjualan yang pertama itu ada tanggal transaksi yang terjadi pada hari, dan syarat pembayarannya 1/30 N/30. Keterangan boleh kita isi apabila tidak di transaksi tidak dijelaskan apa sih yang dibeli, itu boleh kita kosongkan. Kemudian pada kolom jumlah kita masukkan jumlah yang terjadi pada kolom transaksi. Hanya masuk ketika kita melakukan penjualan secara kredit. Ketika kita melakukan pelunasan faktur, maka itu akan masuk pada jurnal penerimaan kas. Kemudian di sini ada yang bisa maju ke depan untuk menulis jurnal transaksi tersebut, kita masukkan ke dalam jurnal. Boleh Tiara maju ke depan? Baik, nah ini merupakan yang ditulis Tiara itu merupakan transaksi yang terjadi pada tanggal 20 Januari. Nah, di sini kita melakukan penjualan kembali kepada toko Mahakam sejumlah 4 juta rupiah. Penjualan yaitu dijual sebuah barang dagang. Kita masukkan angka pada 2.500.000. Ada yang tahu jumlah penjualan kita pada bulan Januari berapa? 6.500.000. Betul sekali, 6.500.000. Nah, ini merupakan contoh kecil dari transaksi yang terjadi pada bulan Januari tahun 2010 di perusahaan dagang Kondang Jaya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, sepertinya anak-anak semua sudah mengerti nih gimana melakukan pencatatan keuangan pada perusahaan dagang, khususnya pada jurnal pembelian. Nah, selanjutnya kita di sini akan membentuk sebuah kelompok belajar, tetapi kita tidak akan membuat jurnal nih, tetapi ibu di sini akan mencoba menguji kemampuan anak-anak semua mengenai jurnal-jurnal yang ada pada perusahaan dagang maupun bagaimana sih dan sejauh mana anak-anak semua mengetahui dan memahami mengenai perusahaan dagang. Dan boleh dulu kita akan membentuk sebuah kelompok, dan per kelompok nanti ibu kasih pertanyaan kepada anak-anak semuanya. Silahkan bentuk kelompok dulu. Nih, udah pada bentuk kelompok belum? Udah. Masih semangat? Masih. Tugasnya yaitu ibu hanya minta anak-anak semuanya menuliskan atau memaparkan nantinya mana sih yang anak-anak tangkap dari pelajaran kita hari ini. Dan di sana kita akan membahas, ini dapat kita waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya. Baik, Bu. Nah, jadi waktu 7 menitnya sudah berakhir. Apakah dari anak-anak semuanya ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan? Tidak. Wow, keren sekali ya. Tidak ada yang merasa kesulitan dalam materi tahap pencatatan ini. Nah, boleh nih dari kelompok 1 duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tahap pencatatan, yaitu tahap awal jurnal pembelian. Yang kelima ada jurnal penjualan, dan yang keenam ada jurnal umum. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga memaparkan hasil diskusinya nih. Yang pertama, hal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi penerimaan uang. Baik, betul sekali. Boleh dikasih apresiasi dulu untuk kelompok 2. Jadi secara garis besar, Ibu dapat menyimpulkan bahwasanya anak-anak yang ada di dalam kelas ini sudah memahami dan mengerti apa saja jenis
pencatatan keuangan perusahaan dagang. Untuk anak-anak semuanya boleh kembali ke tempat duduknya semula. Ingin bertanya nih sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Jurnal yang pertama yang ada pada jurnal khusus perusahaan dagang yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas selanjutnya. Jurnal umum. Jadi terdapat 5 jenis jurnal dalam pencatatan keuangan perusahaan dagang yaitu jurnal penerimaan. Pada pelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya boleh. bagaimana jika suatu perusahaan dagang tidak memiliki pencatatan keuangan? Betul sekali, pertanyaan yang sangat bagus dari Nando. Beri pertanyaannya yaitu bagaimana jika suatu perusahaan dagang tidak melakukan pencatatan keuangan? Tentu saja melakukan dari perusahaan. Jadi secara logika, untuk apa kita mempunyai sebuah perusahaan tetapi kita tidak tahu keuntungan dan kerugian? Tentu dalam tujuan kita membuat sebuah perusahaan bukannya untuk mendapatkan uang, yaitu keuntungan tentunya. Jadi ketika kita tidak melakukan pencatatan, maka kita tidak akan mengetahui keuntungan dan kerugian dari perusahaan kita tersebut. Itu merupakan contoh kecil, banyak sekali dampak negatif yang terjadi apabila kita tidak melakukan pencatatan keuangan. Nah, jadi saran ibu apabila anak-anak di kemudian hari akan melakukan atau membuka sebuah perusahaan, lakukanlah pencatatan keuangan. Hal ini juga bisa menarik investor untuk investasi kepada perusahaan kita ketika mereka akan tahu, wow, keuntungannya besar. Jadi itu merupakan bukti kita kepada investor ketika kita menawarkan mereka untuk investasi kepada kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Nah, untuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu tahapan dari pencatatan keuangan merupakan sebuah fondasi penting dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Di mana kita akan menghasilkan informasi keuangan yang dilakukannya cermat dan teliti. Sepertinya kita sudah berakhir dan Ibu mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata kepada anak-anak semuanya dan semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan nih pada kemudian hari nanti ketika kita membutuhkan ilmu yang didapatkan pada hari ini. Sebelum mengakhiri dan sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, boleh dong Ibu cek semangat anak-anak semuanya. Boleh, Bu. Setelah belajar akuntansi, setelah pusing nih belajar akuntansi mengenai pencatatan, angka-angka yang besar, nominal-nominal yang besar dalam pelajaran kita pada hari ini. Nanti kalau Ibu bilang, gimana Kak Limbar hari ini? Anak-anak jawab, baik, alhamdulillah, luar biasa. Dengan semangat ya. Hai Bu. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan dan jangan lupa pelajaran hari ini diingat kembali karena pada pertemuan selanjutnya Ibu akan mengulas kembali pelajaran yang kita pelajari pada hari ini.